Perkenalkan, nama saya Andrianto Tumanggor dengan NIM 19531460. Di sini saya akan membahas tentang ujian akhir semester, yaitu kehidupan pada masa-masa pandemi atau corona. Nah, di sini saya mengambil topik kehidupanku pada masa-masa pandemi, baik di kuliah maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, secara tidak sengaja, pandemi ini sudah merombak sistem pendidikan kita. Kita lebih dipaksa agar melek teknologi. Setidaknya kita menguasai beberapa teknologi, agar kita sebagai siswa atau mahasiswa dapat bersaing atau dapat menguasai zaman. Pada slide berikutnya, saya akan membahas seperti apa suasana kuliah dan kampusku pada saat masa pandemi. Yaitu berikut suasana kuliah di Universitas Sanata Dharma pada masa pandemi 2020 sampai dengan 2021. Seperti inilah suasana pada masa pandemi pembelajaran melalui virtual. Ini bukan hanya dilakukan di Universitas Sanata Dharma, bahkan seluruh sistem pendidikan di Indonesia melakukan pembelajaran seperti ini. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona, agar kita selalu safety dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Maka pemerintah mau tidak mau menggunakan penerapan teknologi seperti ini. Nah, kita sebagai mahasiswa agar lebih siap lagi dalam menghadapi semacam perubahan-perubahan pada sistem pendidikan, misalnya perubahan teknologi agar bisa melek. Begitu pula dengan dosen, agar dosen juga terus update terhadap teknologi. Dosen dan mahasiswa saling membahu dalam mempelajari teknologi. Ini adalah suasana ruang kuliah pada Universitas Sanata Dharma di masa pandemi 2020, di mana semuanya sistem pembelajaran dilakukan melalui virtual. Adapun mahasiswa atau dosen yang berada di dalam lingkungan kampus, pihak dari universitas membatasi jumlah dari mahasiswa dan dosen yang berkunjung di universitas itu, tidak terkecuali dengan Sanata Dharma. Itu disebabkan oleh PPKM yang begitu ketat pada masa pandemi. Satu semester sudah berlalu pada masa pandemi. Saya melihat tidak ada tanda-tanda penurunan dalam jumlah orang yang terjangkit virus corona. Maka pada tanggal 15 Agustus 2020 saya memutuskan untuk mudik atau pulang kampung. Nah, di slide-slide berikutnya saya akan membahas tentang kegiatan sehari-hari di rumahku pada masa pandemi. Nah, perlu saya sampaikan, tidak seluruh daerah Indonesia terkena PPKM yang begitu ketat. Ada juga daerah-daerah di Indonesia tidak terjangkit oleh virus, termasuk daerah saya. Walaupun seperti itu, pemerintah tidak mengambil risiko. Tetap diadakannya sistem pembelajaran
daring, seperti itu. Nah, di slide-slide berikutnya saya akan membahas tentang kegiatan-kegiatan sehari-hari di rumah pada masa pandemi. Setelah saya sampai ke kampung halaman saya, maka saya dan keluarga saya berinisiatif untuk melakukan karantina mandiri di dalam rumah. Menurutku, rumah itu adalah tempat berlindung yang aman dari wabah penyakit. Pada masa pandemi ini, ketika saya hanya berdiam diri di dalam rumah, menurutku ada hal-hal positif dan hal-hal negatif yang saya dapat pada masa-masa pandemi yang saya jalani di dalam rumah. Untuk hal-hal negatif yang saya rasakan di masa pandemi ini, saya lebih banyak berdiam sendiri di dalam rumah dan menghabiskan waktu bersama dengan segenggam gadget dan laptop. Pikiran stres dan bosan non-stop 24 jam di layar, sehingga kebugaran tubuh semakin mengurang akibat begadang tiap malam mengerjakan tugas. Nah, bukan hanya hal-hal negatif yang saya dapatkan, ada juga hal-hal positif seperti saya ada waktu bersama keluarga, semakin banyak dan lebih tertata jika kita tinggal bersama orang tua di masa pandemi ini. Kehidupan dalam hal konsumsi lebih teratur dibandingkan ketika kita tinggal di kos sendirian. Nah, hal ini sangatlah nyata saya rasakan ketika perbandingan saya pada masa awal-awal pandemi. Saya merasakan bagaimana hidup di kos-kosan, susahnya mencari makan, semua warung makan tutup di Jogja. Itu disebabkan oleh PPKM yang semakin ketat. Nah, oleh sebab itu, pada bulan Agustus kemarin tahun 2020, saya balik dan memutuskan untuk melakukan sistem pembelajaran virtual di rumah saja, agar lebih safety dan segala urusan jasmani bisa terpenuhi dengan baik. Nah, oleh sebab itu, tidak hanya hal-hal negatif yang saya dapatkan ketika di rumah untuk menghindari penyakit berbahaya ini, ada juga hal-hal positif. Setelah saya selesai melakukan karantina mandiri di dalam rumah selama 3 hari, maka saya diperkenankan untuk keluar di sekitar lingkungan rumah atau desa. Tujuan saya agar mencari udara segar di dalam rumah tanpa keramaian, agar tidak stres dengan suasana belajar online. Seperti yang kita ketahui, belajar online membuat pikiran dan tubuh kita terasa sangat lelah, sehingga tubuh dan pikiranku membutuhkan refreshing. Ya, bisa berupa jalan-jalan ya di lingkungan rumah atau desa dengan cara main sepeda atau naik motor. Walaupun saya belum diperkenankan seutuhnya saling menyapa antar sesama teman. Namun, semuanya bisa dilakukan melalui media sosial. Ketika saya jalan-jalan di sekeliling desa atau sekeliling rumah, saya tidak melihat adanya interaksi antar masyarakat. Semuanya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja atau berdiam diri.
dan semua orang melakukan interaksi di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, atau Instagram, dan lebih populer dengan menonton video YouTube atau TikTok seperti itu. Nah, hal seperti ini tidak heran lagi kita temukan banyak orang berjodoh di dalam media sosial. Nah, menurutku di masa pandemi ini, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita hanya diuji seberapa sanggup kita menghadapi kecanggihan zaman yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, kita sebagai manusia harus memiliki akal dan budi dalam menjalankan teknologi itu. Teman atau sahabat sangat sangat saya butuhkan pada masa-masa pandemi ini. Tujuannya yaitu untuk berbagi cerita bersama sahabat, baik membahas suasana kuliah maupun kondisi hati seorang pria. Nah, di masa-masa pandemi ini, teman atau sahabat sangat dibutuhkan sebagai teman curhat ataupun sharing seputar dunia perkuliahan, cinta, dan pengalaman. Tidak semua teman bisa dijadikan teman curhat dan berbagi kisah kehidupan. Hanya sahabat yang dapat mengerti kita pada saat masa pandemi. Jujur saja, pada masa-masa pandemi, saya hampir mengalami depresi. Nah, untungnya orang tua saya sangat peka terhadap kondisi psikologiku. Oleh sebab itu, aku diizinkan untuk pergi refreshing atau jumpa teman-teman waktu SMA. Nah, oleh sebab itu, saya menjumpai teman atau sahabat saya pada masa pandemi, yaitu teman SMA. Saya bercerita panjang lebar, gimana tentang perkuliahan, gimana tentang mata kuliah, dan gimana tentang kisah percintaannya dengan pacarnya, dan seperti apa pengalamannya ketika pulang dari Jogja kemarin. Nah, pada masa-masa seperti ini, teman atau sahabat sangat kita butuhkan untuk mendukung psikologi kita ke arah yang lebih baik. Banyaknya pembatasan sosial, tidak terkecuali dengan kampung halaman saya. Walaupun bisa dikatakan kampung halaman saya tidak ada orang yang terjangkit dengan virus corona. Namun, pemerintah tidak pandang bulu dengan pembatasan sosial ini. Banyak tempat-tempat diliburkan ketika weekend, seperti bioskop, museum, bahkan perpustakaan juga turut diliburkan. Ini disebabkan oleh pandemi agar kita selalu terhindar oleh virus berbahaya ini, agar tidak ada penyebaran lagi. Nah, dengan adanya pembatasan-pembatasan ini, maka waktu yang saya habiskan kebanyakan dengan bermain game ketika saya tidak belajar atau stres dalam belajar online. Nah, maka saya menghabiskan bermain dengan game online seperti Mobile Legends, PS, atau jika bosan, maka saya menonton TV dan menonton drama action.
dan tidak terkecuali dengan menonton sepak bola, agar hari-hari yang saya jalankan bernilai positif dan tidak mengganggu dan tidak membuat kejahatan di lingkungan sosial. Maka saya mengisi hari-hari saya dengan bermain game online dan menonton TV, seperti itu. Hal positif yang saya dapatkan pada masa pandemi ini yaitu bangun pagi untuk melaksanakan perkuliahan online. Dampak positif yang saya dapatkan di masa pandemi ini seperti kebiasaan bangun pagi agar tidak terlambat dalam mengikuti perkuliahan online melalui Zoom meeting. Ini adalah nilai-nilai positif yang bisa saya kembangkan di kemudian hari, karena bukan hanya dampak negatif yang saya rasakan di masa pandemi ini, namun ada juga sisi positif yang harus saya ambil dari masa pandemi ini, yaitu salah satu contohnya kebiasaan bangun pagi. Sebelumnya saya sangat susah dalam hal bangun pagi sebelum pandemi. Walaupun saya memasang alarm, namun saya keseringan kebablasan dalam bangun pagi. Nah, pada masa pandemi ini saya lebih mengefisienkan waktu agar tidak telat dalam mengikuti Zoom. Seperti itu. Nilai positif berikutnya yaitu lebih banyak waktu luang untuk belajar dan membaca buku. Nah, di masa pandemi ini banyak saya temui tentang video-video yang mengajarkan sistem pendidikan atau mengedukasi manusia agar lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan, dan mengajarkan kita sebagai makhluk sosial agar saling mengasihi dan berbagi satu sama lain. Itu adalah hal-hal yang saya dapatkan pada masa pandemi. Dan saya lebih banyak membaca buku. Atau pada masa pandemi ini saya seperti kutu buku, yaitu meluangkan waktu saya dengan membaca buku. Bukan hanya buku yang berupa cover, buku elektronik juga sering saya baca. Tujuannya agar menambah pengetahuan umum yang pada diri saya. Pengetahuan yang luas tidak ada gunanya ketika tubuh kita sedang sakit. Nah, oleh sebab itu, saya dan keluarga melakukan olahraga bersama di masa pandemi. Tujuannya yaitu untuk melatih fisik dengan cara berolahraga baik bersama teman dan keluarga. Di mana masa pandemi ini kita tidak boleh loyo dan lesu sebab rentan terkena penyakit di masa ini. Nah, tubuh yang sehat akan melahirkan pemikiran yang sehat. Nah, di masa pandemi, saya dan keluarga melakukan olahraga seperti jogging, lari, dan setiap sore juga saya melakukan olahraga, yaitu main volley atau main sepak bola, agar suasana
agar suasana saya terisi dengan baik, atau hari-hari yang saya jalani di rumah tidak kosong atau tidak bosan seperti itu. Nah, di masa pandemi perlu tubuh dan fisik yang sehat agar bisa melawan virus, agar tubuh kita tidak terjangkit oleh virus corona. Nah, berikut adalah aktivitasku di rumah ketika di masa pandemi. Saya sempat mencatat Senin sampai Minggu apa saja kegiatan yang saya lakukan di rumah. Untuk hari Senin, saya bangun tidur, kuliah online, beres-beres rumah, mengerjakan laporan, nonton TV, dan tidur malam. Untuk hari Selasa, bangun tidur, beres-beres rumah, kuliah online, nonton TV, dan tidur malam. Dan untuk hari Rabu, bangun tidur, kuliah online, mengerjakan laporan, dan tidur malam. Dan hari Kamis, bangun tidur, kuliah online, beres-beres rumah, kuliah online, mengerjakan laporan, dan tidur malam. Jumat, bangun tidur, beres-beres rumah, kuliah online, dan olahraga. Dan selanjutnya tidur malam. Untuk Sabtu, yaitu bangun tidur, webinar, weekend, dan mengerjakan laporan, serta nonton TV dan tidur malam. Minggu, bangun tidur, misa online, weekend, mengerjakan laporan, olahraga, dan tidur malam. Di sini bisa kita lihat untuk kuliah online sangat padat, yaitu Senin dan Jumat. Bahkan Sabtu ada juga webinar untuk mata kuliah tertentu atau webinar umum. Nah, untuk olahraga, jadwal olahraga saya hanya ada di Jumat dan Minggu. Nah, untuk weekend saya sempatkan untuk keluar rumah atau berjumpa dengan teman-teman atau sahabat saya. Dan untuk tidur malam ini, karena di situasi di rumah atau di lingkungan keluarga, saya tidak diperkenankan tidur malam di atas jam 12. Jadi di bawah jam 12, mau nggak mau, ada tugas atau tidak ada tugas, harus sudah tidur malam. Seperti itu peraturan di rumah saya. Pandemi mengajarkan kita banyak hal. Namun pandemi sudah hampir usai. Kehidupanku setelah pandemi selesai. Tidak terasa kita sudah merasakan pahit, manisnya situasi yang kita hadapi di masa pandemi. Sudah hampir kurang lebih 2 tahun. Saya sebagai mahasiswa merasakan dampaknya terhadap situasi ini. Tiba-tiba kita sudah memulai zona normal dengan mahasiswa angkatan 19. Tiba-tiba sudah semester 6. Sebentar lagi akan menyelesaikan studi dan wisuda. Nah, tidak terkecuali dengan mahasiswa angkatan corona. Sekarang sudah semester 4. Nah, akan sangat terasa baru ketika kita memasuki masa-masa new normal. Sistem pembelajaran kita biasanya melalui rumah. Sekarang hampir setiap mata kuliah sudah diperkenankan tatap muka di kelas, tapi tidak semua diberlakukan. Mungkin di semester 7 sudah menerapkan pembelajaran luring. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar dari
pengalaman sebelumnya di masa pandemi agar kita lebih menjadi manusia yang bertanggung jawab, baik itu dalam mengefisienkan waktu, belajar, dan sebagainya. Nah, saya juga berharap di masa-masa luring ini semangat dan kegigihan kita untuk belajar tidak pudar dan tetap menyala seperti itu. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam tutur sapa yang saya katakan pada presentasi ujian akhir semester ini, mohon dimaafkan. Saya Andrianto Tumanggor dengan NIM 19531460 mengucapkan terima kasih pada dosen pembimbing pendidikan kewarganegaraan. Sekian dan terima kasih.